Ini adalah kelas 1 dari T1. Mulai hari ini, Anda akan belajar membaca chart. Yang pertama adalah dasar candlestick. Yang akan dipelajari, komposisi candlestick, harga pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, psikologi candle bullish dan bearish, 3 pola candlestick utama, mengapa konteks mengubah penilaian. Tanpa candlestick, chart hanya terlihat seperti garis yang bergelombang. Setelah dipelajari, perang psikologis antara pembeli dan penjual mulai terlihat. Misalnya, alih-alih angka bahwa IHSG naik dan turun dari 6.500 ke 7.000 dalam sehari, jauh lebih penting untuk melihat siapa yang mendorong dan siapa yang bertahan di dalamnya. Kita akan melanjutkan sambil melihat chart harian IHSG di layar saat ini. Beritahu saya di kolom komentar apakah ini pertama kalinya Anda melihat candlestick atau Anda sudah bisa membacanya. Satu candlestick dibuat persis dari 4 harga. Harga pembukaan, open, harga penutupan, close, harga tertinggi, high, dan harga terendah, low. Cukup dengan 4 harga ini, jadilah sebuah candlestick yang utuh. Bagian tebal antara harga pembukaan dan penutupan disebut badan, dan garis tipis di atas dan di bawah disebut sumbu. Badan adalah hasil aktual, siapa yang menang. Sedangkan sumbu adalah jejak usaha yang gagal. Misalnya, BBCA yang dibuka pada 6.500 kemarin, naik hingga 7.200 dan ditutup pada 6.700. Seluruh kejadian itu diringkas dalam satu candlestick. Sumbu atas adalah bukti bahwa harga didorong hingga 7.200 tetapi ditarik mundur. Sumbu yang panjang berarti ada upaya ke arah tersebut tetapi menghadapi penolakan. Jika sumbu atas panjang, itu dibaca sebagai sinyal bahwa ada permintaan untuk membeli di atas, tetapi pasokan untuk menjual lebih kuat. Sebaliknya, jika sumbu bawah panjang, itu adalah sinyal aksi beli bahwa harga turun ke bawah tetapi ditarik naik lagi. Cari satu candlestick dengan sumbu atas yang sangat panjang pada chart harian BBCA di layar sekarang. Anda tinggal membayangkan psikologi yang diceritakan oleh sumbu tersebut. Jika harga penutupan lebih tinggi dari harga pembukaan, itu adalah candle bullish, dan jika lebih rendah, itu candle bearish. Sangat mudah untuk menganggap candle bullish sebagai hari di mana kekuatan pembeli mengalahkan penjual, dan candle bearish sebagai kemenangan kekuatan penjual. Hal yang perlu diperhatikan adalah warna. Warna candle bullish berbeda-beda pada setiap chart, seperti hijau, merah, atau putih, jadi Anda tidak boleh menghafalnya berdasarkan warna. Anda harus mengingatnya hanya dari, apakah harga pembukaan di bawah dan penutupan di atas, bullish, atau, kebalikannya, bearish. Panjang badan menentukan arti. Jika badannya panjang, itu berarti satu sisi menang secara telak. Ibarat perbedaan psikologis pada bulan di mana gaji naik 1 juta rupiah dibandingkan dengan bulan di mana gaji naik 10.000 rupiah. Sebaliknya, jika badannya sangat pendek, itu adalah hari yang ketat. Hampir tidak ada perbedaan antara harga pembukaan dan penutupan, yang merupakan sinyal bahwa kekuatan pembeli dan penjual berada dalam keseimbangan. Cari candle bullish besar, badan panjang, dan candle bearish besar, badan panjang, pada chart. Kemungkinan besar itu adalah hari di mana berita atau peristiwa psikologis pada hari itu condong kuat ke satu sisi. Pola engulfing adalah bentuk di mana candlestick baru yang besar menelan seluruh candlestick sebelumnya. Ini sering terlihat sebagai pola yang secara historis menyiratkan pembalikan tren. Contoh konkret, saat IHSG sedang turun, ada candle bearish dengan kisaran 6.600-6.800 pada hari sebelumnya, dan keesokan harinya dibuka pada 6.500, naik hingga 7.000, lalu ditutup pada 6.900, candle bullish baru menutupi candle bearish sebelumnya sepenuhnya. Itulah pola bullish engulfing. Artinya adalah sinyal bahwa kekuatan penjual telah melemah dan kekuatan pembeli mulai memegang kendali. Doji mengacu pada candlestick di mana harga pembukaan dan penutupan hampir sama sehingga tidak memiliki badan atau badannya sangat pendek. Dalam bahasa Indonesia disebut hari tanpa kepastian, dan bentuknya menyerupai atau.
Jika doji muncul di akhir kenaikan atau penurunan besar, itu digunakan sebagai sinyal peringatan bahwa momentum telah melemah dan arah berpotensi berubah. Jika berdiri sendiri, keandalannya lemah, tetapi keandalannya meningkat jika muncul bersamaan dengan support resistance dan volume perdagangan. Hammer mengacu pada candlestick di mana badannya menempel di bagian atas dan sumbu bawahnya memanjang ke bawah. Dinamakan demikian karena bentuknya menyerupai palu-palu dan beliung. Contoh konkret. Saat IHSG sedang turun, harganya sempat turun ke 6.200 dan ditutup pada 6.500, tetapi dalam prosesnya sempat merosot ke 5.900, maka terbentuklah sumbu yang menonjol panjang ke bawah. Ini adalah sinyal bahwa penjual sempat mendorong turun hingga 5.900 tetapi pembeli berhasil menariknya kembali. Ketika pola ini muncul di dasar tren turun, pembalikan seringkali terjadi secara statistik. Inverted hammer adalah bentuk yang persis berkebalikan. Sumbu atasnya panjang dan badannya berada di bawah. Jika pola ini muncul saat tren naik, itu adalah sinyal bahwa pihak pembeli sempat mendorong ke atas tetapi tertekan oleh aksi jual. Prinsip utamanya adalah ekor arah harga yang sempat dicoba tapi ditolak pasar. Memahami psikologi ini jauh lebih baik daripada sekadar menghafal bentuk, karena Anda akan bisa membaca pola candle lainnya secara intuitif. Namun, pola hammer saja sinyalnya lemah. Anda harus melihat apakah posisinya di dekat garis support, apakah volume perdagangan meningkat, dan bagaimana tren keseluruhannya, agar tingkat kepercayaannya naik. Inilah jebakan terbesar dalam pola candlestick. Pola hammer yang sama bisa punya arti berbeda jika muncul di tengah tren naik. Posisi dan konteks adalah kuncinya. Periksa konteks dengan 3 hal ini. Bagaimana tren keseluruhannya saat ini? Naik turun sideways, apakah berada di dekat garis support atau resistance? Apakah sedang melewati level harga penting? Apakah volume perdagangannya mendukung? Apakah volume naik bersamaan dengan munculnya pola tersebut? Contohnya, setelah 3 bulan tren turun lalu muncul pola hammer di dekat support volume melonjak, tingkat kepercayaan sangat tinggi. Sebaliknya, muncul pola doji di tengah tren tanpa alasan khusus, mungkin hanya menandakan kekuatan pasar yang seimbang hari itu. Anda akan mudah merugi jika hanya mengandalkan satu pola untuk trading. Selalu perhatikan, dalam konteks apa pola ini muncul, terlebih dahulu. Pilih satu pola di chart dan tanyakan pada diri sendiri, apa yang dikatakan 5-10 candle sebelumnya? Apakah tren naik atau turun? Apakah harga kemunculan pola ini berada di titik yang berarti? Apakah volume perdagangan melonjak bersamaan dengan candle ini? Jika jawabannya, ya, untuk ketiga pertanyaan itu, tingkat kepercayaannya jauh lebih tinggi. Ini ringkasan sesi 1. Pertama, candlestick merangkum 4 harga, pembukaan, penutupan, tertinggi, terendah, ke dalam bentuk badan dan ekor. Badan adalah hasil, siapa pemenangnya, sedangkan ekor adalah jejak penolakan harga. Kedua, candle hijau, bullish, adalah kemenangan pembeli, sedangkan candle merah, bearish, adalah kemenangan penjual. Jangan hanya membedakan berdasarkan warna, ingatlah posisi harga pembukaan dan penutupan. Ketiga, pola candlestick seperti engulfing, doji, atau hammer memang terlihat kuat, tapi lemah jika berdiri sendiri. Anda membutuhkan 3 konteks pendukung, tren, garis support resistance, dan volume perdagangan agar pola tersebut bisa dipercaya. Di sesi 2 nanti, kita akan belajar tentang time frame. Saham yang sama akan memberikan sinyal trading cepat jika dilihat di time frame 1 menit, tetapi menunjukkan tren jangka panjang jika dilihat di time frame bulanan. Anda akan merasakan keajaiban bagaimana data yang sama bisa memberikan hasil berbeda tergantung sudut pandang Anda. Jika materi ini membantu Anda, jangan lupa subscribe dan like. Jika ada pertanyaan atau perbedaan interpretasi pola, silakan tulis di kolom komentar. Terakhir, materi ini hanya untuk tujuan edukasi. Semua keputusan dan risiko trading adalah tanggung jawab Anda sepenuhnya.